Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Ini saya di lapangan ya, sambil kita lihat proses lanjutan pembangunan takbut dulu lah ya. Takbut dulu. Takbutnya udah sampai segitu. Udah hampir selesai, tinggal pasang perpipaan di dalam. Makanya di luar sudah sepi, tidak ada orang. Itu nama juga sudah ditempelkan di depan sana. Nah, itu yang takbutnya. Nah, sekarang tongkangnya atau oil barsnya. Dia sudah mulai pasang girder ya, pasang girder dan juga bottom long, siku-siku bottom itu. Nanti saya belum tunjukkan detail hari ini, nanti ada video tersendiri. Di video kali ini saya ingin bicara mengenai kenapa kapal bisa ngapung ya. Kemarin di part 1 saya sudah sebutkan bahwa alasan kapal bisa ngapung karena massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis air. Mungkin secara, dan juga sudah saya sebutkan teori displacement yang dari hukum Archimedes itu, bahwa displacement adalah volume air yang dipindahkan akibat badan kapal yang tercelup di dalam air itu, dan tentunya dikalikan dengan massa jenis air. Nah, sebagai contoh nanti saya akan buat simulasi di kolam kecil, kita menggunakan air tawar yang tentunya kita sudah tahu bahwa massa jenis air tawar adalah 1, tapi nanti akan kita buktikan lagi. Jadi hari ini kita akan buktikan dua hal, yaitu untuk menghitung massa jenis air dan juga displacement. Oke. Saya ulang lagi bahwa kenapa kapal bisa ngapung itu karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Untuk menentukan massa jenis air atau untuk mengetahui benar tidak massa jenis air itu, atau untuk pembelajaran juga, sebenarnya sudah dibuktikan di mana-mana dan sudah menjadi konstanta baku bahwa massa jenis air itu adalah 1 ton per meter kubik. Nah, oke, sekarang kita akan lihat contoh simulasi untuk mengetahui massa jenis air itu 1. Berikut videonya. Nah, ini adalah air 1000 ml. 1000 ml ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu airnya 1000 ml. Kita akan masukkan ke plastik dan kita timbang. Oke, mari. Oke, tidak ada yang tumpah. Jadi ini adalah air yang dari sini tadi, yang 1000 ml tadi. Kita akan coba buktikan apakah beratnya dia 1 kilo. Untuk membuktikan bahwa berat jenis air itu adalah 1. Nah, ini. Jadi dia 1005 gram ya. Dia mungkin karena berat ini, berat apa? Plastiknya. Jadi sebenarnya dia 1000 gram atau 1 kilogram. Oke. Nah, sambil ini ya, sambil apa? Melihat ini proses pemasangan girder ya. Ini girder, ini side girder. Jadi girdernya ada 5, ada center girder dan 4 side girder. Nah, ini side girder yang paling tepi, side girder yang paling tepi. Nah, ini sedang dipasang girdernya lah. Untuk mengepaskan di sini itu perlu ditarik-tarik menggunakan lak-lak, orang sini bilang lak-lak ya. Oke, setelah kita mengetahui volume dari model tongkang ini, tadi kita sudah hitung ya, sudah kita isi air dan kita tuangkan di sini. Diketahui bahwa volume dari model tongkang ini adalah 765
765, 750 sampai 765 ml. Nah, sekarang kita lanjut ke displacement. Seperti definisinya ya, seperti definisinya di buku-buku maupun di literatur-literatur itu dikatakan bahwa displacement adalah volume air ya atau berat air yang dipindahkan. Sebenarnya sih volume ya, volume air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup di dalam air itu. Maksudnya apa sih? Kan kalau di laut ya, seperti di sini saja misalnya, ini kalau saya cemplungkan begini, ini ada displacement. Ini ada displacementnya. Jadi pasti ada perpindahan air. Nah, cuma kalau di lautan yang begitu luas, kita untuk menghitung, untuk memahami displacement itu tadi akan sangat sulit karena perpindahan airnya akan susah kita deteksi. Nah, coba saya akan buatkan model sederhana di sini. Jadi di sini tadi kita sudah tahu bahwa volume dari tongkang, model tongkang ini adalah 700, kita sepakat 750 sampai 770 ya, karena ini ada ya seperti tempel-tempel apa yang nempel-nempel sini tidak bisa kita hitung, jadi ya selisih 5 mili sampai 20 mili itu normal, artinya koreksi itu bisa ditolerir seperti itu. Nah, untuk membuktikan definisi dari displacement itu tadi, saya coba bikin model ini. Ini beratnya 750 gram dan volumenya adalah 750 ml. Artinya density dari tongkang ini adalah 1 sama dengan air. Sekarang kita coba masukkan ke sini ya. Kita akan buktikan apakah definisi displacement itu sesuai ya. Saya akan masukkan. Ini kapal ini kebetulan tenggelamnya sampai draft maksimum. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa volume dari kapal ini adalah 750 sampai 770 ml. Nanti kita akan coba tunggu. Nah, ini adalah contoh dari volume air yang dipindahkan, akibat dari badan kapal yang tercelup di dalam air. Nah, jadi setelah kita letakkan ini model tongkang ini di dalam itu model laut ya. Jadi air yang dipindahkan itu adalah sama dengan volume dari kotak tadi atau tongkang tadi, yaitu sekitar 750 sampai 760 ml ya. Jadi ini nanti agak lama karena dia keluarnya pelan sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi displacement itu terbukti ya bahwa displacement adalah volume air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup di dalam air. Oke, dari simulasi tadi sekarang kita sudah tahu bahwa berat jenis air yang pertama yaitu berat jenis air itu sama dengan 1 gram per mililiter ya, 1 gram per mililiter atau 1 gram per sentimeter kubik. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kita sudah bisa membuktikan bahwa displacement itu adalah benar. Jadi displacement adalah volume air yang dipindahkan akibat badan kapal yang tercelup di dalam air tersebut. Seperti sudah kita buktikan, kita sudah letakkan satu model dan air yang tumpah sama dengan volume dari model tersebut. Oke. Nah, sekilas ini adalah bottom long yang terbuat dari siku, plat siku, dan ini sudah dipasang sebagian. Ini bottom long. Nanti saya akan tunjukkan detail ukuran bottom longnya. Mungkin perhitungannya tidak, saya akan tunjukkan detail dia bottom longnya ini harus dipasang seperti apa dan kenapa dia ngadepnya ke sana. Itu nanti akan saya tunjukkan detail. Sekarang lagi proses ini nyusun girder dan juga bottom long ini. Sorry. Nah, di sini ada Mas Uji sama Mas Arya ya. Nggak tahu Arya Kamandan. Oh iya, sekali lagi, kalau punya anak jangan kasih nama Arya, karena mereka kalau mau menurunkan barang itu selalu bilang area. Jadi area itu menurun ya. Sedangkan kita perlu menanjak. Oke, itu selingan aja. Jangan dianggap serius ya. Nah, ini kita sudah mulai potong ini apa? Senta ya. Senta itu apa? Nanti saya tunjukkan. Yang jelas potongannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai yang kita sampaikan di awal di video ini, yaitu kenapa kapal bisa ngapung. Ya, kenapa kapal bisa ngapung? Secara simpel akan dijawab oleh orang yang sudah tahu dan sudah mengerti tentang kapal, yaitu karena massa jenis kapal itu lebih kecil daripada massa jenis air ya. Nah, kita yang sebagai orang awam misalnya tidak tahu massa jenis yang bagaimana yang dimaksud lebih kecil daripada air. Wong kita tahu bahwa plat ini
kapal ini terbuat dari baja yang begitu berat, ya, berat tentunya lebih berat dari air. Kalau bicara massa jenis bajanya, dia memang massa jenis baja ini 8 kali lebih berat daripada air. Karena massa jenis baja itu adalah 7,85 dan itu pendekatan ya. Tapi selalu kita pakai 7,85 ton per meter kubik ya. Jadi massa jenis massa jenis baja adalah 7,85 ton per meter kubik. Sedangkan massa jenis air tawar itu adalah 1 ton per meter kubik. Nah, makanya kalau kita bandingkan dengan massa jenis baja, tentunya dia akan lebih berat, 8 kali lebih berat. Tapi alasan kapal bisa mengapung itu bukan karena kita bandingkan dengan massa jenis bajanya, tapi kita bandingkan dengan massa jenis kapal. Seperti yang kita tahu, massa jenis itu adalah berat dibagi volume. Berat dibagi volume. Nah, nanti akan saya ada simulasi lagi menggunakan model tongkang tadi, yaitu kotak tadi. Kotak tadi akan kita timbang dan akan kita hitung volumenya. Kita isi air ya, kemudian kita tuang. Ayo sebentar, kita ulang lagi. Nah, kita ulang lagi ya. Ulang lagi sampai penuh. Ayo, oke, nggak apa-apa lah. Selisih dikit lah. Oke, nah ini kapasitasnya adalah sekitar 750 ml ya, 7,5, atau untuk lebih pastinya kita taruh dulu. Ini kita cari yang datar. Nah ini, alah, ubah. Oke lah, kita anggap aja 750 volumenya. Volume ini, volume tongkang ini kita anggap sebuah tongkang ya. Volumenya adalah 750 ml. Nah, kemudian kita timbang ini tongkang ini kita timbang, beratnya hanya 0,06 kg atau 60 gram ya. Ini hanya 60 gram. Sekarang coba teman-teman ambil kalkulator, hitung 60 dibagi 60 gram dibagi berapa tadi? 750 ml. Itu akan kecil sekali. Nah, itu membuktikan bahwa kapal ini akan mengapung ketika saya letakkan di air. Ketika saya letakkan di air, dia akan mengapung. Nah, ini. Nah, kenapa dia mengapung? Karena berat jenisnya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada air. Dari hasil simulasi diketahui bahwa berat tongkangnya yaitu 60 gram dengan volume tongkangnya yaitu 765 atau 750 sampai 765 cm kubik ya. Artinya kalau kita bagi 60 dibagi 750 itu akan kecil sekali ya, kecil sekali. Sedangkan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Nah, sedangkan massa jenis model tongkang tadi itu adalah 60 per 750. Itu kecil sekali, makanya kapalnya ngapung seperti itu. Nah, sekarang akan kita buktikan jika ada sebuah kapal dengan massa jenis lebih besar daripada massa jenis air ya. Massa jenis kapalnya, bukan massa jenis bajanya ya. Massa jenis kapalnya lebih besar daripada massa jenis air, dia pasti tenggelam. Jadi kita sekarang nanti akan ada di model itu, kita buat kapal ini menjadi berat. Jadi kita timbang nanti, dan kita akan celupkan ke dalam air. Kita lihat simulasinya. Sekarang dengan model kapal yang sama, saya akan coba, ini udah saya kasih beban yang beratnya melebihi dari volumenya. Artinya volumenya tadi adalah 750 ml. Tentunya kalau dia mau berat jenis 1, dia harus beratnya yaitu 750 gram. Nah, sekarang kita akan timbang ini. Kapal ini ya. Dengan volume yang sama dan dia dengan berat yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah beratnya adalah 840 gram. Di sini kilogram ya, tapi sebenarnya 0, dia 840 gram. Nah, artinya berat jenisnya ini adalah lebih besar daripada berat jenis air. Seperti yang saya bilang tadi, atau yang sudah teman-teman ketahui, bahwa berat jenis itu adalah massa
massa dibagi volume atau berat dibagi volume. Nah, ini tadi adalah berat jenisnya lebih besar dari air. Makanya saya akan coba taruh, coba zoom ya di sini ya. Dia pasti akan langsung tenggelam. Ya, karena berat jenisnya lebih besar daripada air, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kenapa kapal bisa ngapung, karena massa jenis kapal itu lebih kecil daripada massa jenis air. Bukan massa jenis dari materialnya. Kalau massa jenis dari materialnya memang 8 kali lebih besar dari massa jenis air. Tapi ketika dia sudah terbentuk menjadi sebuah kapal dan solid, tidak ada yang bocor. Solid bukan full ya, tapi solid dalam artian semua lambung kulitnya tidak ada yang bocor, maka dia massa jenisnya akan menjadi lebih kecil. Karena massa jenis itu kita hitung berat kapal dibandingkan dengan volume keseluruhan ruangan di kapal di bawah main deck ya. Di bawah main deck untuk yang di bangunan atas dan di atas main deck, baik itu forecastle maupun rise deck, itu menjadi pertimbangan ketika kapalnya ada masalah kebocoran. Dia akan tetap mengapung dan tidak akan tenggelam. Jadi perhitungan massa jenis itu adalah perbandingan dari berat kapal dibagi dengan volume ruangan atau volume dari kapal ini sendiri, dari keel sampai main deck, seperti itu. Nah, jika kapal itu tenggelam seperti di simulasi tadi, itu artinya massa jenis kapal itu lebih besar daripada massa jenis air. Dan perubahan massa jenis kapal itu bisa ada beberapa hal. Mungkin saja dia muatannya terlalu banyak, muatannya keberatan, atau karena kebocoran. Yang tentunya kebocoran akan menambah berat kapal, karena harusnya dia beratnya hanya badan kapal itu ditambah dengan air yang masuk karena kebocoran itu. Atau juga karena kelebihan muatan. Jadi intinya kapal bisa ngapung karena massa jenis kapal ya, massa jenis kapal itu lebih kecil daripada massa jenis air. Dan untuk menghitung atau mengimajinasikan bagaimana sih massa jenis kapal, yaitu sudah kita buktikan dengan percobaan-percobaan tadi, bahwa kapal dengan berat 60 gram dengan volume 750 ml itu massa jenisnya jauh lebih kecil daripada massa jenis air, makanya dia mengapung. Dan juga sudah kita buktikan untuk kapal yang kasusnya ketika kapal itu tenggelam, karena massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya, apa itu displacement, apa itu massa jenis, apa itu massa jenis kapal, kita sudah tahu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau masih ada mau diskusi silahkan datang ke Pontianak ya. Jadi jangan ada pemikiran lagi bahwa kenapa kapal terbuat dari baja yang begitu berat kok ngapung di atas air, sedangkan jarum yang sekecil itu kita letakkan di air pasti tenggelam. Hilangkan pikiran itu, karena kita sudah tahu kenapa kapal bisa ngapung, yaitu karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Massa jenis kapal ya, bukan massa jenis baja. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.